tiap jam 00.00 malam atau jam 12 malam itu ada biaya sewa, ada biaya penginapan. Sehingga modal menjadi berkurang, ketahanan makin menipis, akhirnya MC juga. Makanya kalau pengen keluar bagaimana? Kalau pengen keluar, syaratnya satu, harus tahu arah yang dominan. Harus tahu arah yang dominan dulu. Oke, selamat pagi Pak Sun. Pagi, Pak. Sehat Pak. Sehat. Hasilnya gimana Pak untuk selama ini mau coba praktek pakai yang Eh, eh, gaya yang mungkin running atau saat-saat marketnya kecil, ini mungkin Pak, pernah mencoba yang semua di yang sini. saya mau Mm-mm. dikeluhin nih ke Pak Wijaya ini nih, masalah Iya, time frame ini loh. oke. Pas saya main nih, misalnya kemarin nih, tapi saya lupa screenshot sih. Ya. Saya main waktu itu, saya lihat waktu di M5 udah breakout dia, Mm-mm. udah berhenti, udah ganti candle. Tapi saya lupa tuh pindah ke candle H1, tapi saya udah terlanjur buy. Mm-mm. Jadi tak lama dia naik sedikit, dia turun. Kayak saya lihat di H1 rupanya dia belum berhenti satu candlenya gitu. Mm-mm. Itu yang dilema saya itu Pak. Iya, Karena kalau lambat sih, jadi kalau kita menggunakan time frame, gunakan time frame yang tentu satu lebih tinggi, yang kedua pastikan ketika kita entry dengan time frame itu jangan toleh kiri kanan dulu. Kalau jangan misalnya Pak Sun pakai time frame M5, maka jangan lihat time frame yang tinggi dulu, akan sangat berbahaya. Nanti kita akan terkecoh lagi dengan time frame yang besar. Kita fokus tetap di time frame yang kecil. Misalkan di time frame kecilnya di sana ada level psikologi di sebelah kiri itu. Nah, fokus di situ. Berarti kalau sudah level psikologi di situ ada warna merah, ada penolakan, fokus ke sell. Bagaimana kalau dia naik? Ketika dia naik kan masih belum selesai. Ya fokus saja di sini. Fokus di time frame yang sudah kita pakai untuk entry. Kemudian itu Mas, nanti saya terkecoh di situ Pak kemarin Pak. Dia udah ganti candle tuh. Dan bentuk bentuk candlenya bagus gitu. iya, tapi kan Bentuk belum candlenya selesai. itu belum Meyakinkan selesai. untuk Breakout yang iya, meyakinkan lah karena satu candle yang bagus kan. Saya langsung buy. Ujung dia reversal. Aduh, saya udah kacau. iya. Jadi yang Uh, kita lihat tentu pengaruhnya. Jadi ketika dia mulai naik lagi, artinya harus diuji lagi. Kalau time frame rendah berarti harus tunggu sampai selesai dulu. Sampai selesai hasilnya bagaimana? Kalau hasilnya nanti ternyata di atas begini, berarti kita fokus ke buy kembali. Sebaliknya, ketika ditutupnya masih di bawah dari level psikologinya ini, maka tetap sebelum ada breakout di atas, tetap kita fokus ke sell dulu. Nah, fokus di sell itu maksudnya bagaimana? Fokus di sell itu kita menunggu peluang-peluang untuk kita entry sell. Contohnya misalkan ini kan kita sudah terlanjur posisi ini kan fokusnya harusnya sell. Meskipun ini hijau, ya meskipun ini hijau, memang kita tidak bisa sell di sini ketika sudah jadi candle ini. Tetapi ketika dia tidak dikuatkan kembali, tidak di breakout, karena fokus kalau di buy harus breakout yang psikologi di atas. Kalau tidak di breakout, apalagi ada penolakan, maka ini masih berpotensi akan koreksi ke bawah. Nah, ini sangat tidak hati-hatinya di situ juga ada penolakan di sini. Harusnya penolakan ini tetap kita pertimbangkan. Apalagi penolakannya ini separuh dari hampir sama dengan volumenya, hampir sama dengan bodinya. Kalau kita fokus di time frame M5, selesaikan dulu. Nah, kalau kita sering lari-lari M5 kemudian M15, nanti pikiran kita kacau. Di M5 tadi mau turun misalkan. Atau di M15 nanti mau naik. Di H1 mau turun lagi. Nah, nanti tidak ada patokan yang kita jadikan pegangan. Maka fokus, karena kalau kita mau di time frame kecil, berarti kita fokus di situ sampai selesai dulu.
Kalau kita di H1, fokus di H1 sampai selesai dulu. Mana kira-kira yang mudah dan nyaman, tentu sesuaikan dengan gaya trading kita. Kalau suka dengan time frame rendah ya silakan pakai. Kalau tidak cocok harus dirubah menyesuaikan yang kira-kira bisa nyaman buat kita. Kalau kita di H1 maka fokus selalu di H1. Nah, sementara kalau kita melihat di time frame kecil M15 ini hanya sementara saja untuk membandingkan. Bukan terus nanti kita terpesona dengan time frame yang rendah. Kita tetap fokus di H1 hanya melihat pergerakannya seperti apa. Begitu saja. Sehingga kalau kita mau masuk lagi nanti fokus kita di time frame H1 kembali kalau di H1. Kalau misalkan di M5 tadi ya M5 sampai selesai dulu. Ya, begitu. Jadi tetap kita perhitungkan kalau kita sudah terlanjur di M5 maka batasan resiko juga di M5. Misalkan kita ini seperti ini ambil posisi buy. Di sini buy. Tidak tahu mungkin dasarnya pakai 2 ini. Padahal di atas ada penolakan, ini harus betul-betul kita waspadai. Penolakan banyak, apalagi yang di sini juga penolakan. Candle terakhir penolakan ini sangat rawan akan berbalik lagi. Ya, kalaupun ini turun bukan tanpa alasan, memang di awal sudah ada petunjuk di sana. Kalau ini naik sampai di ujung pun selesai candle tidak bisa kita ambil posisi buy, masih di posisi yang rawan, harus nunggu sampai breakout dulu. Ya. Tapi Pak, apakah saya kan sering nih kan ya. Saya udah kasih garis psikolognya. Pas dia naik tuh, saya lihat dia nolak, saya langsung jual sell lagi karena saya yakin berarti udah berat dia mau lewatin. Kalau masih jalan, jangan, harus sudah selesai dulu. Jangan ya. Baru. Saya sering kayak gitu. Iya, karena terpesona dengan candle itu Pak. Biasanya kalau kita sering mengikuti candle-candle yang jalan itu, maka psikologi tidak bisa dilihat dari market yang sedang running. Sedang running itu fokus di candle pergerakan saja. Kalau kita mengambil trigger dari running, ini fokus di gerakan saja, fokus di detak-detaknya, fokus di volatilitasnya. Contoh seperti ini fokus, misalkan ini tebel kuat sekali, tapi pergerakannya lambat. Kalau lambat begini agak rawan ya. Jadi biasanya kalau lambat begini naik sedikit turun banyak, nanti lebih banyak turunnya kalau begini. Tapi harus bergerak dengan cepat karena pergerakannya kecil. Artinya kecil ini memang tebel tetapi pelan-pelan, dia tidak goncang gitu. Kalau goncang kan tek panjang, kembali juga panjang. Kalau pelan begini, biasanya kalau pelan itu perlahan tapi pasti. Turun nanti naik sedikit, turun lagi, naik sedikit, turun lagi. Jadi yang kita lihat adalah ketebalan ininya, ketebalan volumenya. Nah, gitu kira-kira seperti itu. Ada lagi, Pak? Jadi kalau misalnya menggunakan trigger dari running, maka lihat detak demi detaknya. Kemudian kalau tebal begini, sekali lagi kalau posisi tebal ini mengarah ke bawah, tidak boleh posisi sell di sini. Kalau kita ngambil posisi sell, nunggu ada koreksi di atasnya. Kalau kita mengambil pas jam 7 malam ke atas tuh Pak. Iya. Enaknya itu kan pas dia naik penuh, saya langsung sell. Pas dia turun cepat, saya harus cepat juga. Harusnya begitu. Harusnya begitu. Kalau begitu kan lebih cepat. Enak. Jadi dilihat ketebalannya. Kalau ketebalannya kuat begini, kemudian kalau sudah kuat, kita ambil posisi buy. Begitu dia naik sedikit, profit selesai. Kalau dia turun lagi di titik awal, itu hati-hati, dia lebih panjang lagi. Dia akan turun lebih kuat lagi. Harus hati-hati dengan kondisi running, perhatikan karakternya di sana. Oke, kira-kira seperti itu. Ada lagi? Yang dari yang dialami mungkin ada kesulitan, ada pertanyaan, ada hal yang tidak sesuai dengan teori misalnya, silakan sampaikan aja. Kalau lebih baik kalau misalnya punya pengalaman yang bertolak belakang dari logika kita, di screenshot nanti paling tidak kita bisa review kembali di market tanggal berapa, kemudian jam berapa, setidaknya kita nanti bisa diskusikan bahwa ini marketnya masih Asia, ini pergerakan sebelumnya masih kecil, sehingga betul-betul harus butuh perhatian intens di sana. Apa yang harus kita perhatikan di situ nanti kita bahas. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan mungkin Pak Robi atau Pak Gunawan, biar nanti kita
sekalian kalau menyampaikan nanti tidak salah sasaran, tepat sesuai dengan yang menjadi kesulitannya. Saya yakin setiap trader punya pengalaman yang berbeda, cara menentukan, cara membaca, termasuk cara untuk recovery-nya. Mau tanya Pak, kita kan sebelumnya kan belum ikut pelatihan Pak Wijaya, Ya. Terus kita kan posisinya udah ngelok gitu Pak, ngelok gitu. Ya, ngelok itu berarti untuk keluar ngunci. dari Lock itu gimana tuh Pak? Oke, Ya Pak? baik. Oke, saya coba jelaskan bagaimana cara keluar dari lock. Namanya locking atau ngunci, atau biasanya disebut dengan hedging. Perlu diketahui bahwa hedging ini ada yang ringan, ada yang berat. Nah, ringan ini bagaimana? Kalau di XAU, ringan ini berkisar di antara 500 ya, maksimum ya, lebih besar sama dengan 500 pip. Sementara berat ini lebih dari 1000 pip. Artinya begini, artinya kalau misalnya lotnya 0,1 saja misalnya, maka ketika ini minus 50, kemudian ini buy, ini sell, buy, dan ini masuk sell, ini masih boleh, masih wajar. Jadi selisihnya adalah 500 pip. Ini masih wajar, masih ringan, sangat mudah untuk dilakukan recovery. Jadi hedgingnya jaraknya antara buy dengan sell ini kira-kira 500-an ya, 500 maksimum di angka 800 lah paling tidak. Kemudian kalau sudah di atas 1000, ada 1500, 2000 jaraknya, maka ini tergolong dengan penguncian yang berat. Nah, sekarang dampaknya bagaimana? Tadi yang ringan, yang di antara 500 pip, ini akan mudah untuk recovery. Tadi yang lebih dari 1000, ini biasanya yang begini ini tidak memahami risk management atau bahkan mengabaikan. Kemudian gaya tradingnya, trading jangka menengah, jangka panjang. Kalau jangka pendek yang begini ini sangat berat. Artinya ketahanannya harus besar kalau jangka menengah, jangka panjang. Nah, ini tergolong dengan hedging yang berat. Kemudian cara recovery-nya bagaimana? Cara keluar. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan ya. Mungkin bisa dengan buy, dengan sell, bisa dengan switching juga boleh. Nah, sekarang saya bahas yang dekat saja, yang 500. Contoh misalkan ini buy, marketnya turun 0,1, market turun 500 pip. Sehingga ruginya adalah minus 50 dolar. Kemudian di sini sell 0,1. Ya, sell 0,1. Artinya ini masih, anggap saja ini 0, belum minus, tapi minusnya di sini. Ketika kita tidak melakukan recovery, ketika kita tidak melakukan apapun tindakan, maka selamanya kita akan rugi. Ya, hedging ini bisa jadi MC meskipun hedging begini. Ada broker yang selalu menerapkan komisi, tiap hari kena komisi. Kita tidak keluar dari situ, tapi tiap hari kena komisi. Maka modal kita makin lama makin habis. Tiap jam 00 malam atau jam 12 malam itu ada biaya sewa, ada biaya penginapan. Sehingga modal menjadi berkurang, ketahanan makin menipis, akhirnya MC juga. Makanya kalau pengen keluar bagaimana? Kalau pengen keluar, syaratnya satu, harus tahu arah yang dominan. Harus tahu arah yang dominan dulu. Kalau marketnya masih konsolidasi begini, ya biarkan aja dulu ini. Tapi kalau sudah ada yang breakout, nah maka kita bisa ambil posisi di sini buy, menambahkan buy kita.
bisa menambahkan buy kita di di atasnya breakoutnya ini. Kemudian yang dua, bagaimana yang buy dan sell itu? Yang buy dan sell itu yang terpenting dia breakout, maka sell-nya diselesaikan dulu, sell-nya di cut loss, kemudian buy-nya kita recovery dengan begini. Kemudian exit-nya di mana? Exit-nya ketika kerugian pertama ini minimal dikurangi. Kalau misalkan ruginya minus 150, ya setidaknya bisa berkurang, misalkan jadi 25, jadi 30. Artinya tidak harus selesai dengan profit. Ya, kalau selesai dengan profit tentu lebih baik. Kalau selesai dengan profit tentu lebih baik. Ya, bisa saja dengan seperti ini menunggu atau mengetahui arah yang dominan. Arah dominan itu dilihat dari candlenya, dia sudah mengarah kemana. Kalau sudah breakout itu biasanya dia akan lanjut lagi. Setidaknya ketika breakout ini kita bisa membantu mengurangi kerugian dengan buy misalkan 0,1, sehingga buy-nya menjadi 2 dari 0,1, sell-nya 0,1. Atau ketika ini kita buy kemudian naik, sell-nya jangan diambil dulu, biarkan dia naik kuat, kemudian buyer-nya yang profit tertinggi itu kita close, kemudian ketika koreksi turun, sell-nya baru kita close. Ini sangat sulit kalau kita hanya abstrak. Maka coba pelajari video yang kita sudah kita record ketika salah, kemudian bagaimana cara mengatasi. Terkait dengan lot, nanti menyesuaikan dengan kondisi kita, kondisi masing-masing. Ya, nanti mungkin kalau belum pernah melihat, nanti silakan diajukan saja, nanti saya kirim. Mungkin dulu pernah sudah saya kirim recovery-nya. Jadi recovery itu jangan selalu menggunakan locking, maka saya tidak pernah menyarankan namanya locking. Locking ini hanya akan memperbanyak kerugian. Yang paling cepat tentu cut loss. Namanya recovery paling cepat itu cut loss. Biasanya yang locking itu ajaran marketing broker biasanya. Dia tidak terlalu banyak bagaimana recovery yang baik, bagaimana trading yang sehat, karena yang dia fokuskan hanyalah komisi, hanya mementingkan komisi. Dapat orang kemudian dapat komisi, dapat orang dapat komisi. Setiap transaksi yang diincar adalah komisinya. Maka yang diajari apa? Yang diajarkan nanti begitu sudah kena di locking begini. Iya, kalau profesional jarang menggunakan locking. Salah ya cut loss sudah. Ada stop loss di sana, ada stop loss, bukan di locking. Locking itu biasanya tadi ya ajar-ajarannya tanda kutip marketing broker yang betul-betul hanya berpikir tentang komisi saja. Ya, tidak memberikan edukasi yang sehat, tidak memberikan pembelajaran yang sehat, bagaimana cara recovery yang baik, bagaimana menghitung lot yang aman, bagaimana mempertahankan ketahanan kita gitu. Maka jangan gunakan ini locking ini. Ketika salah ya tadi di manajemen risiko selalu gunakan. Ya, jangan terpengaruh dengan pasar yang panjang. Begitu kita buy, marketnya panjang ke bawah sehingga bingung. Kebingungan itu kemudian langsung ambil jalan pintas dengan sell. Harapannya biar tidak rugi banyak. Ya. Hedging ini hanya kita bisa terapkan ketika betul-betul kita dalam kondisi yang pasarnya tidak jelas. Pasar tidak jelas. Bukan untuk melindungi kita dari kerugian, bukan. Pasar tidak jelas itu apa? Kita sudah terlanjur duluan masuk tapi tidak jelas naik turun begini. Ini juga salah kita awalnya. Kita masuk di area konsolidasi. Begitu masuk kemudian turun lagi. Begitu masuk baik kemudian naik turun lagi, kemudian ambil posisi sell naik lagi. Ini masih konsolidasi. Kalau bingung begini, kondisi pasar tidak jelas, sebenarnya boleh kita menggunakan hedging, tapi ini bukan rekomendasi kita. Ya, kalau saya rekomendasinya dalam kondisi yang tidak jelas, ya tidak masuk, tidak entry, tidak memaksa diri ketika pasar itu belum memenuhi kriteria kita,
belum memenuhi trigger yang kita incar di sana. Trigger yang menjadi bagian dari sistem trading kita. Ya, ini caranya. Cari cara keluarnya, bisa dengan buy, bisa dengan sell, banyak kalau kita mau keluar. Ya. Kembali ke hedging tadi. Buy 0,1, sell 0,1. Kalau ini jaraknya sudah ribuan, misalkan 2000, ya ini tidak menyelesaikan masalah kita. Tidak bisa, jarak yang terlalu jauh ini tidak bisa menyelesaikan masalah. Buy-nya di sini, sell-nya di sini. Buang-buang waktu, hanya menunda dari MC kita, yang pada akhirnya MC hanya saja memperpanjang waktunya saja, dan itu bagi saya buang-buang waktu, buang-buang tenaga karena sudah terlalu jauh. Maka kalau melakukan hedging atau melakukan recovery ya berkisar di antara angka 300 hingga 500 pip. Artinya kalau lotnya 0,1 berarti minusnya antara 30 hingga sampai dengan minus 50. 500 pip, 300 pip dikalikan lot 0,1, 30, 500 dikalikan lot 0,1 menjadi minus 50. Kalau tidak bisa menghitung, dilihat floatingnya, dilihat angka minusnya berapa. Ya, dilihat angka minusnya. Contoh begini, saya kasih contoh biar untuk pembelajaran kita ke depan biar lebih hati-hati, biar tidak hanya terpesona dengan candle yang sedang bergerak atau candle yang running yang membuat kita terkadang menjadi bingung, menjadi bimbang. Oke, saya coba untuk berikan contohnya ya, ketika benar-benar kerugian itu kita alami, ketika kerugian itu benar-benar kita alami. Jadi apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan. Ada yang masih dalam batas wajar, ada yang sudah sangat parah. Ya, kalau sudah sangat parah ya tentu harus di cut loss, tidak ada jalan lain. Oke, saya coba untuk berikan contohnya dalam kondisi yang salah. Kemarin banyak juga teman-teman yang share ke kita, bertanya-tanya, konsultasi terkait dengan kondisinya yang minus ya. Minusnya cukup banyak, cukup membuat membuat kita sulit untuk keluar dari zona itu. Ya, contoh saya berikan contoh aja dulu yang gampang. Saya berikan contoh yang gampang ya terkait dengan minus yang ada.